Kalau misalnya dalam proses hukum ini ya, semua sebenarnya berpeluang, Berpeluang ya. berpeluang untuk baik, berpeluang untuk jahat. Itu dia. Iya benar. Artinya tergantung oknumnya. Tergantung oknum. Nah, itu dia. Sebenarnya dalam dunia advokat itu, ya advokat itu tidak boleh menolak perkara kepadanya, misalnya dengan alasan ya tidak punya uang lah, tidak punya dasar hukum lah. Kita sebagai orang hukum bahwa sebenarnya itu kan ya pelecehan masalah itu harus kita kesampingkan. Misalnya maju tak gentar membela yang bayar misalnya. Atau misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo Sobat Suara Fahum Umsu, welcome back di podcast kita, podcast Suara Fahum Umsu. Nah lagi-lagi aku mau ngingetin nih, kalau ini merupakan podcast resmi dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe dulu kanal YouTube kita Suara Fahum Umsu. Nah kembali lagi bersama saya Beta Permata Putri yang akrab dipanggil Tata, host yang akan kembali menemani kalian di episode kita kali ini. Ya seperti biasa ya, kita bakal ngobrolin yang santai tapi tetap ada insight-nya nih, nggak jauh-jauh dan selalu tentang hal yang sering kita temui sehari-hari ya teman-teman ya. Nah topik kita kali ini cukup penting dan dekat banget nih dengan kehidupan banyak orang. Ya, topik kita kali ini adalah tentang hukum pidana ya. Nah, hari ini lagi-lagi kita kedatangan narasumber yang gak cuma jago di lapangan sebagai seorang pengacara ya, tapi juga seorang dosen yang tiap harinya tuh bergelut dengan teori dan praktik hukum. Jadi kita bakal dengar perspektif lengkap ya dari dunia kampus dan dunia persidangannya juga. Ini dia langsung aja kita sapa, beliau adalah Bapak Dr. Guntur Rambe SHMH. Halo Bapak. Halo Mbak Tata. Iya Pak, senang sekali ya hari ini Bapak bisa menyempatkan waktu untuk hadir di podcast kita sebagai narasumber Pak. Iya. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik aja atau luar biasa baik Pak? Baik aja. Baik aja? Ya. Nggak luar biasa Pak? Biasa karena memang baru keluar dari baru dari luar kota. Oh, Masya Allah. Banyak kali jadwal kita nih Pak ya. Begitulah. Begitulah, oke. Nah Pak, sebelum kita lebih dalam ya Pak, kalau berbicara mengenai konsep dan fondasi dari hukum pidana itu sendiri, nah Pak. Menurut Bapak, apa sih Pak tantangan terbesar dalam mengajarkan hukum pidana nih kepada mahasiswa dibandingkan menerapkannya di praktek advokasi gitu Pak? Oke. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan perkenalkan nama saya Dr. Guntur Rambe SHMH. Saya merupakan dosen tetap Fakultas Hukum dan juga dosen pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kegiatan sehari-hari adalah sebagai praktisi dan dosen di alma mater Fakultas Hukum UMSU. Masya Allah. Nah, baik, tentang pertanyaan tadi tentang apakah itu? Ya, apa tantangan terbesar nih Pak dalam mengajarkan hukum pidana pada mahasiswa? Gitu. Oke, Mbak Tata, sebenarnya kalau kita bicara tentang tantangannya itu kita buat menjadi dua lah ya. Ada dua aspek. Pertama dari segi sumber daya dosennya, dan kemudian sumber daya mahasiswanya. Kita ketahui sekarang mahasiswa kita ini bukan menyeluruh ya, tapi harus sebagian yang sifatnya yang sifatnya cepat selesai, cepat tanggap dan sebagainya. Nah kita lihat sekarang, misalnya kalau kita lihat dari sumber daya, Fakultas Hukum ini kan sudah memiliki banyak yang sudah dokter bahkan profesor. Benar Pak. Artinya sudah eligible lah di bidangnya masing-masing, misalnya hukum pidana misalnya. Nah sekarang tentang mahasiswa, bagaimana sebenarnya mahasiswa ini dapat menanggap pola pikir, teori-teori yang disampaikan oleh para dosen. Nah kita sekarang itu tidak terlepas dari kurikulum pendidikan, di mana pendidikan kita kan bagaimana supaya mahasiswa itu tepat tamat pada saat waktunya. Nah kemudian nanti masalah ilmu prakteknya itu nanti diterapkan di masyarakat. Nah kita lihat sekarang
bahwa teori-teori hukum kita itu kan banyak sebenarnya. Iya benar. Nah, bagaimana sebenarnya mahasiswa mampu menerapkan ini bukan hanya di teori, tapi prakteknya. Oleh karena Prakteknya itu, juga. untuk kedepannya diharapkan bagaimana sebenarnya fakultas bisa mendesain sedemikian rupa agar tidak hanya teori saja, Iya. tapi dalam prakteknya. Kita ketahui hukum pidana ini kan berkembang, bukan hanya hukum pidana yang bersifat yang sifat aturan yang lama, tapi aturan yang baru banyak Aturan baru, bermunculan. Misalnya seperti undang-undang ITE dan sebagainya. Demikian Mbak Tata. Oh, berarti jangan hanya teori tapi juga nantinya Ada harus praktek. ada implementasinya Ada juga ya prakteknya, Pak ya. betul. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah Bapak, seberapa besar Pak perbedaan antara teori hukum pidana di kampus gitu dengan realitas di persidangan? Bapak ini kan Iya. sebagai akademisi Betul. sekaligus juga praktisi nih teman-teman, ya kan Pak? Nah, bicara tentang bagaimana sih penerapan teorinya dalam prakteknya, ini kembali kepada oknumnya mahasiswanya. Artinya, kalaupun sehebat apapun kami di kampus, kalau misalnya mahasiswa tidak mau aktif misalnya dalam proses mengikuti proses persidangan dan segala macam, itu akan sia-sia kalau di prakteknya. Oleh karena itu, kita berharap misalnya ada semacam kurikulum yang bisa mahasiswa itu langsung ke lapangan. Artinya bagaimana proses persidangan itu, saya juga ngajar juga di hukum acara kan. Iya, ya Jadi benar. kadang-kadang saya tanya, di mana pengadilan negeri itu nggak tahu, di mana pengadilan agama nggak tahu. Artinya sebagai orang hukum kita wajib loh mengetahui di mana pengadilan negeri, pengadilan agama, betun, militer dan sebagainya. Nah, itu sekarang tantangannya. Artinya bagaimana kita menerapkan teori itu, tadi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengamalkan teori itu dalam prakteknya nanti ketika dalam proses persidangan. Misalnya dalam pidana, misalnya kapan pidana itu mulai berlaku, kapan pidana itu mulai dikembangkan, kapan mulai pidana itu mulai proses, itu kita tahu dia. Nah, membedakan karena apa yang membedakan perkara perdata dan pidana harus kita tahu teorinya dulu. Jangan nanti semua perkara bisa pidana atau bisa perdata. Iya. Kayak begitu Mbak Tata. Oke. Nah Pak, dalam hukum pidana ini kan ada asas legalitas ya Pak, di mana Ya. prinsip hukum yang menyatakan bahwa suatu tindakan itu baru dikatakan tindakan pidana kalau sudah diatur undang-undang sebelum perbuatan itu dilakukan, beneran Pak? Nah, Mengenai asas legalitas ini Pak, seberapa penting Pak asas ini dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan begitu Pak? oke. Kita tahu dulu ya, asas legalitas itu adalah seperti yang Mbak Tata bilang tadi, adalah tiada suatu perbuatan yang bisa dihukum kecuali ada undang-undang yang mengatur, gitu ya. Ya Pak. Nah, ini terdapat dalam pasal 1 ayat 1 KUH pidana lama tahun Undang Nomor 1 tahun 1946. Nah, oleh karena itu dalam penerapannya ini ada dua teori sebenarnya. Yang pertama ada teori hukum alam namanya, di mana kalau ini berpendapat bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan itu harus ada nilai moral yang Ada nilai dihadapkan. moral, iya. Nah, kemudian ada teori hukum positivisme yang menyatakan bahwa hukum pidana itu adalah merupakan perintah otoritas dari penguasa. Jadi tidak boleh lari dari situ. Hakim dalam mengadili perkara itu harus seperti itu. Tidak boleh menggali suatu aturan yang tidak diatur dalam hukum pidana. Nah, oleh karena itu dalam hukum pidana itu kan ya tadi asasnya asas legalitas. Asas legalitas. Nah, ini sudah lama memang asas ini. Bahkan dalam teorinya tidak boleh suatu kejahatan itu diadili dengan undang-undang yang berlaku surut retroaktif. Ya harus dia yang sudah ada undang-undangnya. Misalnya Sudah ada. dulu sebelum ada undang ITE orang suka-suka saja ngomong Iya. di media sosial. Ya, betul Pak. Nah, pemerintah kan galau menghadapi ini, maka Iya. dibuatlah undang-undang ITE sebagai dasar. Tapi ingat, hukum kita itu selalu tertinggal dari fakta atau peristiwa. Iya. Nah, oleh karena itu seharusnya dalam teori hukum yang baik itu adalah suatu hukum itu dibuat dulu sebelum ada peristiwanya. Itu seharusnya dalam prinsip hukum. Mungkin Mbak Tata. Oh iya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kalau menurut Bapak sendiri nih Pak, apakah aparat penegak hukum di Indonesia ini sudah memiliki pemahaman yang konsisten gitu terhadap asas-asas hukum pidana? Ya, kalau kita bicara tentang APH, kan ada 4 komponen ini. Yang pertama ada pihak kepolisian, Pihak kepolisian. kemudian kejaksaan, hakim, dan advokat. Nah, ini tercatat dalam namanya caturwangsa. Artinya kalau 4 komponen ini bekerja sama, mudah-mudahan negara ini aman kan itu. Tapi persoalannya apakah keempat komponen ini saling mendukung, saling Iya. ya itu persoalannya. Jadi kalau salah satu di antara ini rusaklah semua gitu. Misalnya
jaksanya, polisinya baik, jaksanya kurang baik misalnya. Nah, ini terjadi yang namanya kesewenangan. Artinya adalah bahwa dalam hal penegakan hukum itu 4 pilar APN ini harus saling bersinergi, saling bekerjasama untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri. Demikian Pak Tata. Biar penegakan hukumnya berjalan sesuai Iya, aturan ya Pak supaya ya. hukumnya berjalan, tentu aparat penegak hukum inilah yang harus bersinergi dan bekerjasama. Nah, kalau dari segi proses penyidikan Pak ya kan. Nah, itu apa Pak yang paling rawan melahirkan penyalahgunaan wewenang gitu? Kalau misalnya dalam proses hukum ini ya, semua sebenarnya berpeluang Berpeluang ya. berpeluang untuk baik, Menyalahgunakan berpeluang untuk kewenangan. jahat. Gitu ya. Iya, benar. Artinya tergantung oknumnya. Tergantung oknum. Nah, itu dia. Kalau dalam proses pidana misalnya kita lihat bahwa proses perkara itu kan bisa dari 4 faktor ya. Misalnya ada pengaduan, adanya laporan, tertangkap tangan, dan diketahui oleh penyidik. Ini 4 faktornya. Dan kita mulai asal muasal daripada suatu perkara pidana. Iya. Nah, oke, baik. Dan salah satu misalnya ada, mulailah proses penyelidikan. Pendidikan. Nah, bertugaslah siapa penyelidik dalam perkara ini. Nah, kalau ini misalnya sesuai dengan aturan hukum berjalan, nggak ada masalah. Yang kita khawatirkan nanti kan tak seharusnya jadi tersangka. Banyak kita lihat kasus, Iya, benar, Pak. yang kasus pesanan dalam tanda kutip ya. Iya. Tak seharusnya jadi tersangka. Padahal dalam KUHP itu mengatakan tersangka itu yang minimalnya 2 alat bukti ditambah dengan keyakinan dari penyidik itu bahwa dialah pelakunya, gitu ya. Jadi artinya proses ini kan berjalan mulai dari penyelidikan, penuntutan, kemudian persidangan sampai pada putusan, itu mempunyai peran masing-masing dari APN kita. Yang mana sekarang? Jadi kalau kita tak bisa kita kalkulasikan, yang tak betul itu penyidik Iya, misalnya. benar. Penyidik bisa dikontrol oleh jaksa penuntut umum. Oh, iya. Nah, kemudian jaksa penuntut umum bisa dikontrol oleh advokat atau hakim misalnya. Jadi masing-masing saling kontrol. Tak bisa main sendiri-sendiri sehingga putuslah suatu perkara pidana, nggak bisa. Harus sejalan dia. Demikian Pak Tata. Jadi masing-masing itu tetap punya peluang untuk menyalahgunakan kewenangan ya. Iya. Pak, ya? Kan kalau bicara kita penyalahgunaan kewenangan, sekarang kewenangan itu ada sama siapa? Iya. Misalnya penahanan. Yang bisa melakukan penahanan itu siapa Pak Tata? Sebagai orang hukum. Ada pihak penyidik. Ya, penyidik itu bisa saja kepolisian, bisa saja jaksa, bisa saja hakim. Kemudian apa lagi? Dalam proses penahanan ini apakah memang layak seseorang itu ditahan atau tidak? Makanya dalam KUHP baru kita nanti ada suatu pasal yang mengatakan tidak ada penahanan. Nah, dalam KUHP kita ada syarat-syaratnya. Apa syarat kena keadaan, misalnya tersangka terdakwa dikhawatirkan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau misalnya mengalami tindak pidana. Kalau misalnya ini ada kewenangan ya, bukan kewajiban, kewenangan untuk melakukan penahanan. Nah, di sini sebenarnya kalau kita bicara kewenangan, apakah APN ini mempunyai dasar untuk melakukan penahanan? Di sini kadang-kadang terjadi negosiasi dalam tanda kutip. Apakah bisa ditahan atau tidak ditahan? Itu persoalannya. Iya. Nah, kalau misalnya tidak ditahan, tentu ada dalam tanda kutip upeti yang harus kita berikan. Apakah dia jaminan berupa uang dan jaminan berupa orang. Nah, itu kalau kita bicara tentang penyalahgunaan kewenangan. Masing-masing punya kewenangan untuk itu. Baik, kembali kepada Pak Tata. Nah, Pak, dari pengalaman Bapak ini sebagai pengacara ya kan, Pak? Oke, advokat sekarang namanya. Iya, sebagai advokat ya kan, Pak. Nah, itu apa, Pak? Bagian atau hal yang paling menantang nih, Pak? Apakah itu dari segi tekanan publik atau klien yang emosional atau sistem hukum itu sendiri tuh, Pak? Artinya yang paling menantang. Oke. Sebenarnya dalam dunia advokat itu tidak boleh menolak perkara kepadanya misalnya dengan alasan ya tidak punya uang lah, tidak punya dasar hukum lah. Tapi dalam sumpah kami sebagai advokat itu wajib memberi bantuan atau perlindungan hukum sepanjang menurut hati nurani kami itu mempunyai nilai hukum untuk diperjuangkan. Itu standarnya. Oh, iya. Jadi kalau misalnya menurut hati kita ini ada peluang untuk diperjuangkan. Kena kritik kita kalau misalnya kita tolak, jangan nggak ada duitnya, nggak boleh. Artinya kita harus memperjuangkan hak seseorang itu sebagai hak hukumnya untuk didampingi di setiap tingkat pemeriksaan, baik dia sebagai tersangka, terdakwa, tingkat penyidikan,
penuntutan ataupun peradilan. Nah, itulah yang menjadi kenapa kita melakukan pembelaan terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Baik, itu Pak Tata. Gitu ya Pak ya. Nah, kalau ketika Bapak menangin kasus gitu kan, pasti kan sering nih Pak diskusi sama klien gitu. Nah, ada nggak Pak Bapak ngalamin kalau klien tuh ngotot minta strategi gitu, tapi strategi itu menurut Bapak sebagai pengacara salah gitu. Gimana Bapak cara menanganinya gitu Pak? Nah, ini udah rahasia apa ini? Rahasia dapur sendiri. Tapi nggak apa-apa lah. Demi kepentingan publik kita sampaikan. Ya, rahasia menangani klien itu adalah pertama, menurut keyakinan kita, ada nilai hukum yang harus kita perjuangkan. Ada kebenaran di dalamnya. Misalnya, apakah seseorang ini hanya turut serta atau membantu atau tidak melakukan? Kalau dia melakukan, bagaimana? Apakah dalam proses melakukan itu ada misalnya alasan pemaaf dan pembenar? Itu sebenarnya intinya. Nah, artinya dalam proses pendampingan hukum itu kita dapat melakukan analisis ya terhadap kasus-kasus yang kita tangani. Tentu kan dari kronologis dulu kita minta bagaimana kronologisnya. Dan satu inti yang perlu kita ketahui, antara klien dan advokatnya tidak boleh ada dusta. Ya, kita nggak bisa kalau misalnya ada dusta ya, kita nggak bisa nolong. Artinya sama dengan dokter, misalnya dokter dan pasien itu nggak boleh merahasiakan apa yang dirasakan sakit, apa yang dirasakan nggak enak, tapi kok dia dusta terhadap itu. Karena itu antara advokat dengan pasien klien itu tidak boleh ada gap jurang antara hal-hal yang disembunyikan. Katakanlah sebenarnya kalau misalnya berbuat, tentu ada obatnya kita kasih. Itu dia. Apa obatnya? Tentu dari kronologis yang disampaikan oleh klien kepada advokatnya. Oke, Mbak Tata. Gitu ya Pak ya. Nah Pak, kalau kita bergeser sedikit Pak mengenai KUHP baru gitu Pak. Menurut Bapak nih apa sih Pak perubahan paling signifikan dari KUHP baru yang harus diketahui oleh masyarakat gitu Pak? Tentang keberadaan KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ya, dan akan diberlakukan nanti pada bulan Februari tahun 2026. Nah, yang perlu diketahui itu adalah ada beberapa aspek positif ya dari KUHP baru. Katakanlah misalnya karena ini adalah produk bangsa sendiri, bukan lagi produk penjajah. Ada beberapa plus dan minusnya kita katakan. Minusnya ya Pak ya. Nah, pertama plusnya itu adalah dalam hal penghukuman. Nah, di dalam KUH pidana baru itu ada memberikan ya pemidanaan yang lebih humanis, artinya lebih berkemanusiaan. Apa itu misalnya? Ada sistem pidana itu yang sifatnya keadilan restoratif namanya. Artinya ada pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan denda. Sementara kalau kita lihat di dalam KUHP lama nggak ada itu. Nah, kita lihat pasal 10 KUHP itu hanya ada hukuman badan dan hukuman denda ya. Nah, kemudian yang lebih bagus lagi kita lihat bahwa dalam proses penjatuhan pidana itu sanksinya itu kita katakan tadi lebih manusiawi daripada KUHP lama. Oleh karena itu yang paling pas itu adalah ada plus dan minusnya. Kalau minusnya misalnya masih ada katakanlah ya pasal-pasal yang dianggap ya menghalangi kebebasan sosial masyarakat, misalnya untuk demonstrasi dan sebagainya. Nah, itu salah satu minusnya. Kalau plusnya tadi kita katakan tentang hukuman, kemudian tentang penyebaran delik, tidak ada lagi yang namanya kejahatan hukum, kejahatan dan pelanggaran. Yang sekarang kejahatan dalam pidana baru itu. Baik, kembalikan pada Bu Tata. Gitu ya teman-teman untuk plus minus dari KUHP. Iya, KUHP baru Undang Nomor 1 Tahun 2023. Jadi KUHP baru ini meliputi paradigma baru yang dimana pemindahannya itu berfokus pada restoratif justice. Iya, betul. Terus pengenalan pidana alternatif seperti pidana kerja sosial, terus pidana pengawasan serta pengawasan jenis subjek di mana termasuk korporasi juga ya Pak ya. Oke. Nah terus Pak, kalau kita bergeser nih Pak tentang hukuman mati di Indonesia gitu Pak. Nah khususnya dalam gimana Pak pandangan Bapak mengenai hukuman mati ini, khususnya dalam perspektif HAM dan efektivitasnya dalam pencegahan gitu Pak. Oke.
Ya, tentang hukuman mati ya. Ini memang dari awal pun sudah ada pertentangan, terutama teman-teman kita dari Komisi Hak Asasi Manusia. Mereka beranggapan bahwa hukuman mati adalah haknya Tuhan untuk mencabut nyawa. Iya. Tetapi kalau kita lihat misalnya jenis kejahatannya, kalau saya secara pribadi ya berpendapat masih perlu adanya hukuman mati. Kenapa? Apa Pak? Ketika misalnya terjadi pembunuhan berencana, bagaimana dia menghilangkan jiwa orang? Iya. Nah, bagaimana nanti imbasnya kepada masyarakat lain? Apa yang dipertimbangkan hak asasi yang dibunuhnya bagaimana? Iya betul. Oleh karena itu masih perlulah kita buat namanya hukuman mati dalam hukum pidana kita. Ya terlepas dari misalnya tentu nanti dalam proses persidangan apakah terbukti dia atau tidak, itulah kewenangan dari badan peradilan. Mungkin Mbak Tata. Nah Pak, ini kan banyak nih Pak, masyarakat tuh salah paham gitu mengenai profesi advokat gitu kan Pak. Mereka pasti yang awam ini beranggapan kok seharusnya kan advokat itu membela yang benar ya gitu kan. Kenapa yang jelas sebagai pelaku juga dibela gitu. Banyak kadang kayak gitu kan Pak, yang masyarakat di luar Betul. dari masyarakat hukum Iya. gitu kan Pak, yang paham hukum gitu kan. Nah ini kan bentuk kesalahpahaman yang paling sering terjadi gitu kan Pak. Ya. Nah itu bagaimana gitu Pak? Nah, inilah sebenarnya tugas kita sebagai orang hukum, bahwa sebenarnya itu kan ya pelecehan masalah itu harus kita kesampingkan. Iya. Misalnya maju tak gentar membela yang bayar misalnya. Atau misalnya kenapa dibela orang dia koruptor kok pembunuh kok. Nah, dibela gitu ya. inilah salah satu misalnya tugas kita sebagai orang hukum, bahwa pendampingan tersangka atau terdakwa itu adalah bukan untuk membela perbuatannya, Membela perbuatan. tetapi hak dia sebagai warga negara. Itu dia. Betul. Batal loh, Mbak Tata, kalau pemeriksaan itu sampai dampingi oleh penasihat hukum. Dapat kita lihat dalam pasal 56 Iya, pasal 5. KUHP. Itu menyatakan ancaman hukumannya yang 5 tahun atau lebih atau hukuman mati wajib didampingi oleh penasihat hukum. Artinya apa? Kalau tidak didampingi oleh penasihat hukum, pemeriksaannya batal, Mbak Tata. Nah, pilih mana? Batal dia karena tak didampingi pengacara atau didampingi nanti sesuai putusan pengadilan itu hukumannya. Pilih mana kita? Nah, itu sekarang Iya. persoalannya. Itulah tugas kita sebagai orang hukum, meyakinkan masyarakat bahwa pendampingan hukum itu adalah sebagai memenuhi hak konstitusional sebagai warga negara, dan supaya nanti dia tidak lepas dari hukuman. Itu dia. Itu dia. Sebenarnya bukan membela perbuatannya. Bukan, yang kita bilang adalah haknya sebagai warga negara untuk mendapatkan pendampingan hukum. Ini hak konstitusional oleh Undang-Undang Dasar 45. Itu sebenarnya Itu, profesi ya, yang jangan salah sebenarnya tangkap dari kita. profesi advokat ini teman-teman. Ya. Jadi jangan salah paham lagi ya teman-teman ya. Bukan Nah, Pak, maju tangan membela yang bayar ya. maju tak gentar membela yang bayar. Bayar. Ya. Nah Pak, sepengalaman Bapak sebagai advokat gitu kan Pak, Bapak pernah nangani kasus yang mungkin sangat memorable gitu Pak, boleh diceritakan apa gitu Pak? Ya, sebenarnya sejak tahun 2010 kami lebih konsen kepada penegakan hukum pilkada sebenarnya. Bersama teman-teman di kantor, misalnya sekitar pilkada, kita melakukan pembelaan di Mahkamah Konstitusi. Tapi ada juga beberapa sebelumnya itu atau sekarang ada beberapa kasus yang kita tangani masalah tindak pidana korupsi. Nah, ini pertanyaan lagi. Loh, Pak Guntur kok membela korupsi padahal di kampus mengajar anti korupsi kan itu. Nah, itulah persoalannya. Artinya hukum itu harus kita kedepankan dalam membela hak tersangka itu bukan untuk perbuatannya ya. Nah, kemudian adalah sebagai untuk membela hak hukumnya sebagai warga negara Republik Indonesia. Demikian Mbak Tata. Nah Bapak, berarti ini Bapak punya kantor hukum juga nih ya Pak? Oh, ada. Kita ada punya kantor dulu namanya AGP. AGP Nah, apa itu? ada Pak Adi Mansar, saya sendiri sebagai owner kantor. Oh, iya. Tapi karena keduanya memang sudah aktif di kampus kembali, maka kami ganti dengan Law Office Union. Law Office Union. Ya. Jadi ini bersama adik-adik yang pertama yang mau bergabung dengan kantor advokat, kita rekrut di sana dan mereka yang berpraktek di sana. Magang pun boleh juga ya Pak ya? Boleh. Di mana itu Pak alamatnya Pak? Ke kampus kita di Stomo Tower. Mantap gitu. Oke Pak, kita masuk pertanyaan terakhir ya mengenai. Jadi gimana nih Pak harapan ya kan dalam harapan Bapak dalam penerapan hukum pidana itu Pak ke depannya sebagai ya Bapak sebagai akademisi dan sekaligus praktisinya juga Pak. Baik ya. Kalau harapan kita sebagai orang hukum sebenarnya sesuai dengan ajas hukum kita adalah presumption of innocence ya.
Artinya setiap orang itu yang dihadapkan dalam persidangan wajib dianggap tidak bersalah. Jadi artinya kalaupun kita nanti membela itu bukan karena kita membela perbuatannya, adalah membela hak-haknya sebagai warga negara ketika dihadapkan kepada proses hukum. Nah, kedepannya adalah bagaimana kita sebagai orang hukum ini bisa memposisikan diri ya sejalan dengan aparat penegak hukum lain. Kadang-kadang kita kan misalnya dalam penyidikan sifatnya advokat itu kan pasif dia Pak Tata. Iya. Hanya duduk, dampingi, dengarkan, tidak ada itu untuk ngomong. Kalau tidak ngomong, pandai-pandai kita bagaimana supaya bisa memberikan masukan kepada klien. Nanti Pak Tata rasakan nanti ketika sudah mendampingi depan kepolisian. Oleh karena itu kita mohon kepada teman-teman APH, artinya supaya kita kan sama ya sejajar. Iya. Antara jaksa, hakim, advokat dan kepolisian sejajar ya. Oleh karena itu kepada teman-teman kita itu berikanlah kepada kita sebagai advokat ini memberikan bantuan seluas-luasnya kepada orang-orang yang tersangkut dengan hukum pidana. Demikian. Seperti itu ya closing statement dari Pak Guntur Rambe. Nah, gak kerasa teman-teman ngobrol kita kali ini ya penuh dengan insight juga, cerita realitas sebagai advokat ya kan, dan hal-hal yang bikin kita lebih ngerti nih soal hukum pidana gitu. Pak, sebelumnya terakhir ya Pak ya, terima kasih Bapak sudah berbagi perspektif dari sisi pengacara sekaligus dosen gitu ya Pak ya. Dua peran yang bikin obrolan kita tuh jadi lengkap gitu dan mudah dipahami publik tentunya ya Pak. Pak boleh dong ajak teman-teman di rumah untuk subscribe kita, tapi nggak apa-apa kalau misalnya Bapak nggak hafal ya kan podcast kita, bisa ikutin saya, boleh Bapak? Boleh. Jadi nanti saya bilang jangan lupa subscribe. Bapak ikutin saya juga ya. Oke. Jangan lupa subscribe. Podcast kita. Podcast Suara Fahum Umsu. Basa-basi. Tapi nggak basi. Nah, semoga teman-teman dari episode ini, teman-teman yang nonton ya bisa lebih paham gimana sih sebenarnya proses hukum berjalan, apa yang harus dihindari, dan bagaimana kita sebagai warga itu bisa lebih melek hukum gitu ya. Nah, kalau kalian suka ya obrolan di podcast Suara Fahum Umsu ini, teman-teman harus subscribe dulu kanal YouTube kita. Terus ada Instagram kita juga, teman-teman jangan lupa follow karena disitulah ada update terbaru nih tentang jadwal podcast kita, teman-teman. Sampai ketemu di episode berikutnya di podcast Suara Fahum Umsu yang basa-basi tapi nggak basi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.